Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Pepni Padmasari dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anak Bunda yang Bunda sayangi? Ya, kan ini pertemuan yang ketiga ya, Kak. Pada pertemuan yang pertama, kita membahas menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Masih ingat bukan ya? Sedangkan pertemuan yang kedua yaitu menyimpulkan isi puisi. Ya Kak ya. Sedangkan yang pada materi yang berikutnya berarti kita berbicara mengenai kita perhatikan berikut ini. Tapi sebelumnya Bunda akan berbicara mengenai kompetensi dasar yang akan kita tempuh. Tetap ya Kak. 3.7 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, sekarang kita ke bagian optionnya, yaitu bagian C. Memilah unsur-unsur pembangun puisi. Ya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah unsur-unsur pembangunan dari puisi yang dibaca atau diperdengarkan. Ya, unsur-unsur puisi itu meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Di samping itu, ada unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Ya, unsur batin dalam puisi meliputi ada 4 ya Kak. Yang pertama tema atau A tema, B amanat, C perasaan penyair, D nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Ya, sekarang Bunda akan berbicara tentang sikap unsur batin dalam membuat puisi akan dijelaskan sebagai berikut. Yang A, tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi pikiran pengarang dan menjadi dasar bagi puisi yang diciptakan oleh penyair. B. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca dan pendengar. Sedangkan yang C, perasaan penyair atau hati penyair pada saat pembuatan puisi bisa bahagia ataupun sedih. Yang D, nada. Ya, nada adalah irama yang beraturan bunyinya dan memiliki frekuensi atau tinggi rendahnya nada. Ya, Kak. Ya, sekarang kita berbicara tentang jendela sastra. Ya, Kak. Ada makna denotasi dan makna konotasi. Ini Bunda akan terangkan makna denotasinya ya, Kak. Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan ataupun dari makna asalnya. Ya, jadi tidak mengalami perubahan apapun ya, Kak ya. Itu dalam makna denotasi, ya. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Ada tidaknya makna konotasi pada suatu kata dapat diketahui setelah kata itu digunakan dalam kalimat, ya Kak. Jadi ada kalau dibuat dalam suatu kalimat baru itu ada terlihat sekali makna konotasinya
ya. Beda dengan makna denotasi. Ya, yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah puisi adalah gagasan, ya. Ada dua ya, Kak. Yang pertama gagasan, yang kedua perasaan. Jadi kalau kalian menulis sebuah puisi harus ada gagasannya, ada perasaannya, sehingga puisi itu bisa sampai kepada para pendengar, ya. Bisa juga dirasakan oleh pembacanya, ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi. Dalam menulis puisi bisa juga, Kak, dari pengalaman-pengalaman pribadi kalian, dari sesuatu yang sangat indah, itu bisa dituangkan dalam bentuk puisi. Ya. Sedangkan kalau dalam pembacanya, Kak, membaca puisi yang baik, ya, pembaca ini dituntut untuk menyampaikan puisi dengan ekspresif. Ekspresinya gimana? Ekspresif, bukan ekspresif ya, Kak. Ekspresif. Ekspresi lafalnya, tekanannya, dan intonasi yang benar. Itu yang perlu diperhatikan oleh para pembaca puisi. Jadi apa yang dibaca bisa tersampaikan kepada para pendengarnya. Ya, yang mendengarkan juga pasti merasa senang, merasa happy dengan apa yang disampaikan oleh pembaca puisi tersebut. Ya, dari sini Kak, sesuai rangkumannya ya Kak. Puisi adalah ragam sastra yang bentuk dan bahasanya ditata secara cermat, mengikuti irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait, sehingga menimbulkan rasa keindahan dan mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup. Waduh, berarti indah sekali ya Kak ya. Karena bisa mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup. Itu dalam puisi saja Kak. Ya, berarti indah banget kalau kita membaca, bisa menghayati isi dari sebuah puisi. Banyak puisi kan Kak. Kamu juga bisa mencipta sebuah puisi, kemudian dibacakan, dinikmati, diresapi. Pasti para pembaca atau Bunda juga yang mendengarkannya juga merasakan senang. Ya, secara umum puisi terbentuk dari unsur intrinsik dan ekstrinsik, ya Kak. Sedangkan unsur intrinsik pembangun puisi adalah ada 7 nih Kak. Yang pertama tema, yang kedua tipografi, yang ketiga amanat, sedangkan keempat nada, yang kelima suasana, yang keenam diksi, yang ketujuh rima. Ya, temanya apa nih Kak? Ya, seandainya temanya tema tentang persahabatan, nah ini kamu tuangkan. Tipografi berarti keadaannya, keadaan di sekeliling kamu. Sedangkan amanat nasihatnya Kak. Nasihat apa yang kamu akan ingin tuangkan. Nadanya harus mempunyai nada-nada yang indah dalam membaca puisi. Jadi ada tinggi rendahnya. Sebuah nada dalam puisi itu juga indah. Suasananya. Suasana jadi suasana apa yang kamu bahagia, senang, ataupun gembira ataupun sedih. Ya diksi berarti apa Kak? Diksi berarti apa Kak? Diksi berarti pilihan-pilihan katanya yang sangat menarik. Rimanya harus senada atau seirama ya Kak. Ya, di sini ada majas, ada citraan. Nah, itu unsur-unsur intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsik pembangun puisi adalah biografi dan pengalaman penyair, kondisi sosial ekonomi penyair, profesi penyair, situasi sosial pada saat puisi diciptakan, proses penciptaan puisi. Itu unsur ekstrinsik dalam membangun sebuah puisi. Ya,
Sedangkan menelaah puisi diawali dengan kegiatan membaca secara seksama puisi yang akan ditelaah. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi tersebut, terutama unsur intrinsiknya, memahami makna puisi, dan menyimpulkan hasil telaah puisi tersebut. Jadi kalau kita menelaah, ya, berarti kita diawali dengan membaca seksama, serius gitu dalam membacanya. Sehingga kita bisa merasapi apa yang dituangkan oleh penyair ke dalam puisi-puisi yang mereka ciptakan. Atau kamu bisa menuangkan ide-ide puisi sehingga puisi itu mempunyai makna yang dapat dipahami oleh para pendengarnya, ya Kak. Ya. Sedangkan menulis puisi yang merupakan kegiatan menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, yang tadi yang sudah Bunda terangkan. Ya. Sedangkan sini ada 7 langkah, Kak. 7 langkah yang perlu diperhatikan penulis dalam menulis sebuah puisi. Ya, adapun langkah-langkah tersebut, 1. Menentukan tema puisi yang akan kalian tulis. 2. Memikirkan atau merenungkan dan berimajinasilah tentang hal-hal yang akan kalian tulis. Yang 3. Memilih objek tertentu seperti bunga, pohon, taman kelas. Yang 4. Menyusun kerangka puisi. Yang 5. Memulai menulis puisi dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan puitis. Berarti harus mempunyai diksi yang banyak ya Kak. Sedangkan yang ke-6. Membaca puisi yang telah kalian buat dan melakukan penyempurnaan. Sedangkan yang terakhir menulis kembali puisi yang telah diperbaiki itu agar terlihat rapi dan indah. Ya, itu dalam 7 langkah dalam menulis sebuah puisi. Ya Kak. Demikian materi pembelajaran yang ketiga yang Bunda sampaikan ini. Ya, itu tadi sekalian Bunda rangkum. Apabila ada kata yang salah, Bunda mohon maaf ya Kak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.